Shalom, selamat sore menjelang malam bagi Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, GPIB Immanuel, sektor 1 sampai sektor 8 yang ada di rumah. Mari sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi dalam Kristus pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Amin. Umat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai yang ke-25. Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-25 yang mengatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah juga ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet Sita ke arah Sirera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil melawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bacaan kita yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25 menceritakan bagaimana seorang hakim yang bernama Gideon dipakai Tuhan untuk berperang melawan orang Midian. Kita perlu tahu siapakah Gideon ini.
Gideon diangkat Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi seorang hakim pada zaman itu sebelum Israel mempunyai seorang raja. Sesudah Yosua membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh Tuhan langsung, tapi Tuhan memilih hakim-hakim. Jadi hakim yang pertama dari bangsa Israel adalah Otniel, dan yang terakhir adalah Simson, dan Gideon ini merupakan hakim-hakim yang kelima. Siapa Gideon itu? Nama Gideon berasal dari kata Ibrani yang berarti penebang atau pemukul. Gideon adalah putra dari Yoas, seorang dari kaum Abieser, suku Manasye, yang tinggal di kota Ofra. Sehari-hari Gideon bekerja membantu ayahnya mengelola ladang gandum dan anggur milik keluarga mereka. Gideon hidup pada masa yang sukar. Bangsa Israel ditindas hingga Israel mengalami kesukaran. Dalam istilahnya melarat. Ya, melarat itu sudah miskin, bawahnya miskin lagi melarat. Ya berarti karena apa? Karena ditindas, dijajah oleh orang Midian dan orang Amalek yang membenci mereka. Kemudian menceritakan bahwa orang Midian dan Amalek memusnahkan semua hasil ladang dan seluruh ternak orang Israel, sehingga mereka tidak memiliki apapun untuk dimakan, apalagi untuk dijual. Untuk dimakan aja tidak ada. Di tengah krisis inilah Tuhan memilih seseorang Gideon yang masih sangat muda, dan bahkan mau dikatakan dia paling muda di antara kaum keluarganya, untuk membebaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Semula Gideon menolak. Ia merasa tidak pantas dan tidak mampu. Tuhan, siapa aku sehingga aku layak untuk memimpin bangsa Israel? Gideon pun punya rasa takut karena dia masih muda, mau menghadapi tua-tua bangsa Israel, dan dia juga keder ya. Bagaimana orang Israel itu? Apakah dia sanggup? Tetapi Tuhan yang mengatakan, Tuhan meyakinkan Gideon dengan memberi tanda ajaib, yaitu antara lain daging dan roti yang habis dilalap oleh api, bulu domba yang basah menjadi kering, tanah yang kering menjadi basah, dan lain-lain. Tuhan berikan itu untuk apa? Untuk membuat Gideon yakin bahwa kalau Tuhan memilih, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menolong Gideon untuk melakukan amanah Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari jajahan. Oleh sebab itu Tuhan berfirman kepada Gideon, aku sudah memberikan tanda ajaib bagimu. Kamu tidak usah bawa orang banyak, aku yang berperang melawan mereka. Engkau pilih aja 300 orang yang mampu, yang kuat, dan yang mau patuh, yang taat. Gideon dipilih Tuhan dari satu suku Manasye untuk apa? Untuk bekerja sama untuk mengalahkan musuh. Dan Gideon melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dalam bacaan kita kemudian Gideon berjumpa dengan orang-orang Israel dan dia mengumpulkan, memilih 300 orang untuk sama-sama berangkat berperang melawan orang Midian. Berdasarkan petunjuk dari Tuhan harus malam hari. Mengapa malam hari? Karena itulah saat di mana orang Midian kurang siaga menghadapi serangan. Santai gitu ya. Inilah petunjuk yang Tuhan berikan kepada Gideon, dan Gideon menurutinya. Bukan hanya Gideon sebagai seorang pemimpin, tetapi pasukannya yang dipilih 300 orang menuruti apa yang diperintahkan Gideon. Gideon, ada berapa hal yang kita lihat dalam bacaan kita. Mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-25. Yang pertama, Gideon beriman dengan janji kemenangan yang Tuhan berikan melalui mimpi. Salah seorang prajurit Midian, bagaimana didengarnya ketika dia mengintai perkemahan mereka. Iman Gideon adalah iman yang aktif. Ia membagikan kabar baik tersebut
kepada 300 prajurit agar mereka juga percaya dan semangat dalam berjuang. Itu satu hal, yaitu Gideon beriman kepada janji penyertaan Tuhan untuk memberikan kemenangan. Yang kedua, Gideon tahu bahwa jumlah prajuritnya tidak seberapa. Perlengkapannya pun terbatas. Apa yang mereka miliki tidak sebanding dengan musuh mereka. Tetapi yang mau dilakukan adalah Tuhan memberitahukan bagaimana strategi untuk menyerang mendadak yang mampu menjatuhkan lawannya. Perlengkapan yang sederhana yang dimiliki Gideon, tetapi kreativitas dan keberanian mereka menjadi kunci keberhasilan. Kalau Tuhan mau pakai dan kalau kita taat, kita lihat Gideon, dia percaya bahwa Tuhan pakai dia. Dia percaya bahwa ada Tuhan, dia bisa menang. Ayat yang 17 sampai ayat yang ke-20, Gideon memerintahkan 300 prajuritnya supaya memperhatikan. Ini yang harus diperhatikan. Memperhatikan dan melakukan seperti apa yang dilakukannya. Jadi memperhatikan Gideon, memperhatikan instruksinya dengan jelas. Itu. Jadi prajurit harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Gideon. Dan mereka memperhatikannya. Gideon katakan bahwa untuk memberikan kemenangan kita tidak usah susah-susah maju berperang ceng. Ya adik-adik ya, tidak. Tapi Tuhan katakan pasukan meniup sangkakala, memecahkan buyung dan berseru dengan keras di sekitar perkemahan orang Midian. Dengan katakan Tuhan demi Gideon, ya bacaan kita. Dan karuan saja musuh mereka terkaget-kaget malam, orang lagi tidur nyenyak, mereka menjadi kaget dan ketakutan. Itu kompak ya. Jadi Gideon dan prajuritnya kompak, semua kompak. Prajuritnya memperhatikan Gideon. Apa yang disampaikan Gideon disimak dengan benar. Itu yang dilakukan oleh Gideon dan tentaranya. Taktik ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Taktik perang Gideon berhasil. Rasa takut membuat orang Midian tercerai-berai. Mereka berteriak melarikan diri. Bahkan Tuhan membuat mereka saling menyerang sendiri. Bangsa Israel tidak perlu lagi berperang, memotong kepala mereka atau apa. Mereka saling berperang sendiri. Sehingga pada akhirnya dikatakan bahwa prajurit daripada Gideon membawa kepala Oreb dan Zeb di depan Gideon. Itu karena apa? Karena kesatuan, kebersamaan, kompak antara Gideon dan prajuritnya. Dan juga iman. Sama-sama punya iman yang percaya kepada Tuhan. Sama-sama punya iman yang percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Itulah membuat kunci keberhasilan bagi Gideon dan pasukannya yang berjumlah 300 orang. Pertanyaannya, apa makna dari kisah cerita Gideon ini? Kalau kita lihat dari si Gideon, bagaimana dia pertama adalah dia percaya, terima amanat Tuhan itu. Terima kepimpinan yang Tuhan berikan. Sebagai seorang pemimpin dia terima. Dan dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Tidak mau-maunya sendiri. Dia bekerja sama dengan pasukannya. Sehingga tema kita itu pada malam hari ini kerjasama yang berbuah manis. Gideon sebagai seorang pemimpin, dia kerjasama dengan bawahannya. Pasukannya menghargai dia sebagai seorang pemimpin. Pasukannya bekerja sama. Jadi seorang pemimpin itu tidak bisa bekerja sendiri. Seorang pemimpin dia juga punya pemimpin yang di atas. Siapa? Tuhan. Kalau kita di organisasi, mungkin saat ini kita menjadi seorang pemimpin, di atasnya kita juga ada pemimpin. Kalau kita di perusahaan, kita sebagai direktur, di atas kita ada komisaris. Di atas komisaris ada owner.
yang punya modal. Nah, kita tidak bisa bilang, wah saya yang paling hebat. Tidak bisa. Seorang pemimpin tanpa anak buah, seorang panglima tanpa prajurit tidak akan ada artinya. Kita belajar dari Gideon, dia tidak sombong. Dia melakukan semua tugas dengan tuntunan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, bekerja sama. Itu contoh Gideon. Dan buat kita, kalau kita diberikan mandat untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pemimpin mesti ada yang ngangkat kita. Dan mungkin ujuk-ujuk saya jadi pemimpin sendiri. Ada. Pak Presiden pun dipilih, Ibu Gubernur dipilih, Ibu Wali Kota dipilih. Mereka dipilih untuk menjadi seorang pemimpin. Kita sebagai rakyatnya harus bekerja sama. Apalagi saat ini dunia dilanda COVID, Indonesia dilanda COVID, Jawa Timur dilanda COVID, Surabaya dilanda COVID. Mari kita kerjasama dengan Ibu Wali Kota. Kita tidak bisa membiarkan Ibu Wali Kota seorang pemimpin sendiri mengatasi kota Surabaya tentang COVID ini. Harus bekerja sama rakyat Surabaya, warga gereja Immanuel harus kerjasama. Apalagi kita saat ini memasuki era normal baru. Rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jaga imun tubuh, makan makanan yang sehat, menghindari keramaian. Kalau sakit, ya lapor kalau sakit. Jangan malah kalau sakit dibiarkan, malah merasa biarin masa aku sendirian sakit, wis tak tularno semua orang sakit. Itu berarti kita tidak kerja sama. Kita harus kerja sama dengan Ibu Wali Kota, Ibu Gubernur sebagai rakyat Indonesia supaya COVID ini berlalu tuntas. Kembali ke diri kita masing-masing. Ibu Wali Kota mau sediakan fasilitas apapun, tapi kalau kita sebagai rakyat kota Surabaya tidak disiplin, sia-sia apa yang pemimpin-pemimpin kita lakukan. Contoh dari Gideon, prajuritnya memperhatikan instruksi dari pemimpin. Kembali kepada seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti dia harus mengandalkan siapa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Bukan yang berhasil saja. Kadang banyak orang yang bisa berhasil menjadi seorang pemimpin. Tapi keberhasilannya menjatuhkan orang lain, menyakiti hati orang lain, melukai orang lain, egois, sombong, gak mau ditegur, gak mau dikasih tahu. Memang mungkin dia berhasil, tapi tidak berhasil di dalam Tuhan. Seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang yang mampu merangkul semua orang. Seorang pemimpin yang peka terhadap suara Tuhan, yang mengandalkan pimpinan Tuhan. Amsal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Jikalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kadang jalan kita itu membingungkan. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan. Siapapun, pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, siapapun, jika tidak mengandalkan Tuhan, mungkin berhasil, tapi jauh lebih berhasil jika kita mengandalkan Tuhan. Karena apa? Kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua, yang berikutnya bukan yang kedua. Bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang baik? Yaitu seorang pemimpin yang dalam perjalanannya minta pimpinan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Dan menjadi seorang pemimpin yang mengakui Tuhan sebagai sahabat yang berjalan bersama-sama. Matius 28 ayat 20. Dan menjadi seorang pemimpin yang berhasil adalah mengakui Dia sebagai Tuhan yang membuat sukses dalam perjalanan kita. Jadi seorang pemimpin yang berhasil bukan karena dirinya sendiri, tapi ada kerjasama,
ada pimpinan seperti Gideon. Dia mengandalkan Tuhan yang memanggil dia. Tuhan memanggil Gideon, memberikan tugas sebagai seorang pemimpin, sebagai hakim. Dan dia melakukannya itu dengan pimpinan Tuhan. Mempercayai, berserah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan sebagai penolong. Mazmur 146 ayat 5. Gideon percaya, Gideon berserah, beriman. Seorang pemimpin harus punya iman kepada Tuhan. Karena apa? Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Yang berikutnya, tidak bersandar pada diri kita sendiri. Harus kepada Tuhan, karena Dia yang memberi kekuatan. Tanpa Tuhan kita tidak akan kuat. Banyak pergumulan dalam hidup ini. Oleh sebab itu Ibu Wali Kota selalu mengatakan, mari doakan. Ya. Doakan saya, karena saya tidak bisa melakukan ini sendiri. Saya butuh campur tangan Tuhan yang kuasa. Begitu juga dengan kita. Kita pun, walaupun kita bukan seorang pemimpin, siapapun kita harus bersandar pada Tuhan. Tidak bersandar pada diri kita sendiri. Berjalan bersama Tuhan yang adalah memberi kekuatan. Mazmur 28 ayat 7a. Mari kita baca. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Siapapun kita, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Terlebih sebagai seorang pemimpin, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala perusahaan, sebagai kepala organisasi, andalkan Tuhan. Karena apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Dengan demikian, maka kerjasama yang baik adalah seorang pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Kerjasama yang baik adalah prajurit, bawahan yang memperhatikan pimpinannya, yang mensupport pemimpinnya dan mau bekerja sama. Dan hal itu akan membuahkan sebuah kerjasama yang manis, yang memberikan kemenangan. Haleluya. Amin.